Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk kita semua. Izinkanlah saya, Mira Susanti, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan NIM 2209087053, kelas 1C. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi seputar dampak KDRT anak korban bisa jadi pelaku bullying di masa depan. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsana El Huluko MPD. KDRT. Ya, sering dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita mendengar singkatan KDRT. Nah, apa KDRT itu? KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh suami, istri, bahkan anak kita. Nah, kali ini saya akan membahas tentang KDRT pada anak. Masa kanak-kanak adalah masa golden age, di mana pada masa ini merupakan periode penting dalam masa perkembangan anak kita. Pada fase ini, pertumbuhan anak begitu pesat. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa 50% kecerdasan orang dewasa terbentuk mulai di usia 4 tahun. Pada masa ini pula, orang tua sudah mulai bisa menerapkan perjanjian kecil dengan anak agar mereka mengerti mana saja hal yang baik dan yang kurang baik, tetapi dengan cara yang tidak menyinggung atau menyakiti mereka. Kita ketahui bersama bahwa keistimewaan setiap anak sangat berbeda dan beragam. Keistimewaan anak pada masa golden age tentunya sangat menguji kesabaran kita sebagai orang tua. Dalam rangka penegakan tanggung jawab, mandiri, dan disiplin, kita dapat memulainya dengan memberikan contoh teladan mana hal yang baik dan benar, namun dengan cara yang tidak menyinggung seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, terdapat masalah KDRT yang melibatkan anak, mulai dari balita hingga usia remaja. Tentu saja ini sangat berkontribusi memberikan dampak buruk kepada anak. Berdasarkan laporan dari KPAI, tercatat sejumlah kasus besar yang dialami anak hingga saat ini. Poin tersebut adalah soal kekerasan dalam rumah tangga. Baru-baru ini pula kita teringat dengan mencuatnya kasus KDRT anak yang melibatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara mengatur tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15A yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh anak adalah sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Misalnya, tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjamak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dan lain-lain. 2. Kekerasan psikis. Tindakan kekerasan ini dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan fisik ini antara lain intimidasi seperti menggertak, mengancam, dan menakuti, menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, atau membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak
pembiaran anak melakukan hal-hal yang membahayakan, lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan yang tepat, atau pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya dengan menyuruh anak untuk bekerja di bawah usia 17 tahun. Dari paparan yang telah saya kemukakan, diketahui bahwa terdapat dampak yang besar akibat kekerasan dalam rumah tangga yang tentu saja dapat diminimalisir dengan berbagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan itu sendiri, karena tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut adalah kiat mencegah terjadinya atau terciptanya pelaku bullying di masa depan dan mencegah terjadinya KDRT. Kiat yang pertama adalah dengan mengamalkan ajaran agama, di mana semua agama memiliki tujuan yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga ketika agama menjadi fondasi dalam sebuah keluarga, maka akan terhindar dari KDRT. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Dan komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya. Ketiga adalah pendidikan sejak dini. Anak diajarkan untuk tidak berkata kasar, kemudian melakukan tindakan kekerasan hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa. Yang keempat adalah mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Yang kelima adalah penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa Undang-Undang Penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan bahaya dari KDRT. Dan yang keenam adalah hindari KDRT untuk terciptanya pelaku bullying di masa depan. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga tayangan materi ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di